Sejumlah elemen massa termasuk akademisi dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini terkait dengan pembacaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah hakim MK. Sebanyak 2.149 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Selain itu, selama aksi unjuk rasa berlangsung, ruas Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat arah Harmoni ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Pedagang Pasar Ikan Gelugur menggeruduk kantor Disperindak Labuan Batu, Sumatera Utara. Mereka menolak pembangunan meja beton atau lapak pedagang karena merasa tidak dilibatkan. Aksi ratusan pedagang ikan pasar Gelugur ricuh akibat gagal mencapai kesepakatan dengan dinas terkait. Pengunjuk rasa mencoba mendobrak pagar dan masuk ke dalam kantor Dinas Perindak Labuan Batu, Sumatera Utara. Mereka kecewa karena Dinas Perindak Labuan Batu tidak melibatkan para pedagang dalam mengambil kebijakan. Aksi para pedagang awalnya berjalan damai, namun kericuhan terjadi saat mereka gagal mencapai kesepakatan tentang pembangunan 140 unit lapak pedagang. Massa juga menyoroti dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum petugas Disperindak Labuan Batu. Aksi ini adalah aksi kekecewaan para pedagang pasar ikan Gelugur, di mana ada isu yang berkeliaran, itu ada pembangunan meja sebanyak 140. Nah, kiranya Dinas Perizinan Perdagangan termasuknya pemerintahan Kabupaten Labuan Batu memperhatikan apa yang layak harus dibangun, kayak drainase dan lantai. Dan berikutnya juga, ini harus ada analisa yang terjadi di sana begitu. Aksi massa berakhir setelah Kepala Dinas Perindak menandatangani kesepakatan untuk membatalkan pembangunan di Pasar Gelugur. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat panitia khusus Pasar Mardika di DPRD Maluku bersama pemilik ruko dan pemerintah Provinsi Maluku berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena pemilik ruko dituding tidak membayar sewa ruko. Puluhan ibu-ibu pemilik ruko Pasar Mardika Amur mengamuk di ruang paripurna DPRD Maluku. Adu mulut pun tak terhindarkan dengan staf BPKAD Provinsi Maluku. Bahkan sejumlah anggota DPRD dan petugas keamanan di ruang tersebut tak mampu melerai mereka. Para ibu-ibu bahkan sama histeris dan menangis. Salah satu pemilik ruko pun sempat pingsan saat mengamuk. Kita pansus mendapat penjelasan dari para penyewa ruko. Nah, kurang lebih ada dari penjelasan Bumi Perkasa Timur itu ada 10 yang sudah membayar. Ternyata dari rapat itu kita ketemukan bahwa lebih daripada 10. Para pemilik ruko ini tidak terima dengan jawaban staf BPKAD yang meminta para pengelola untuk membayar kewajiban mereka. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 7 bangunan rumah warga di Jalan Cut Nyadin di Solo, Jawa Tengah. 8 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran melanda 7 bangunan rumah warga di Jalan Cut Nyadin, Kelurahan Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa siang. Sekitar 8 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belasan petugas pemadam kebakaran dan sejumlah relawan di kota Solo nampak berjibaku untuk melakukan pemadaman 7 bangunan rumah warga yang lokasinya berderet dan hanya dibatasi tembok. Meski kobaran api mulai mengecil, namun petugas masih terus melakukan penyemprotan agar tidak kembali muncul titik api. Pantauan di lokasi 7 rumah warga yang kebanyakan digunakan sebagai tempat usaha seperti warung, bengkel, hingga usaha jahit nampak menyisakan puing-puing yang hangus.
Dari informasi yang didapat, awalnya api berasal dari rumah yang berada di lokasi paling utara, di mana rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan kerugian yang diderita. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan 7 rumah. Kasus ini sudah ditangani aparat setempat untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, sementara tidak ada korban jiwa dan kerugian masih dalam penghitungan. Atap teras sebuah minimarket di Malang, Jawa Timur ambruk. Akibatnya 2 pekerja yang sedang memperbaiki AC terluka. Atap teras sebuah minimarket di Desa Wonokerto, Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 2 pekerja yang sedang memperbaiki AC di lokasi terluka akibat terjatuh dari atap dan tertimpa material atap teras. Usai kejadian, warga berusaha mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Korban luka mengalami luka lecet, sementara satu lainnya mengalami patah tulang. Selain korban luka, 2 sepeda motor juga rusak tertimpa material atap, diduga penyebab robohnya atap akibat tak bisa menahan beban pekerja yang naik ke atap. Ada 2 orang di atas, terus lagi AC, kurang tahu ya. Terus ngapur. Berarti mereka naik di atas Iya, terus ambruk gitu Bang? ambruk. Menimpa apa itu Mas, bagian-bagian apa saja yang diketahui rusak itu? Hanya sepedanya karyawan. Terus pekerja tadi 2 tadi? Ya, Tertimpa jatuh ke bawah ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah TKP. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang melihat peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya atap teras minimarket itu. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polisi menangkap tersangka penjualan online obat penggugur kandungan. Ratusan janin digugurkan para wanita yang membeli obat penggugur kandungan dari 2 tersangka. Inilah puluhan janin yang digugurkan para wanita yang sengaja membeli obat penggugur kandungan. Mereka membeli obat penggugur kandungan dari 2 tersangka yang mengaku dokter dengan harga Rp1.500.000 per strip. Akibat mengkonsumsi obat, ratusan wanita hamil menggugurkan janin yang dikandung. Polisi akhirnya mengungkap kasus ini dengan menangkap tersangka di pintu tol Soroja, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter, namun mengatasnamakan dirinya dokter dan menjual obat-obat terlarang yang seharusnya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mengejar DPO yang juga pemasok obat. Sementara 2 tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Saling ejek, seorang remaja dibunuh oleh temannya. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.